Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Alfaris. Saya mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, program studi Teknik Informatika. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan sebuah aplikasi yang bernama pengajuan sistem pengajuan kredit motor pada PT Sukses Motor Bersama. Jadi, aplikasi ini bertujuan untuk mencatat segala data dari konsumen atau pembeli, kemudian data kendaraan yang ada di showroom tersebut, kemudian juga data pengajuan kredit di mana nanti akan ada proses scoring. Jadi ada decision untuk pembeli ini approve atau tidak untuk proses pengajuan kredit motornya. Yang terakhir ada pembayaran angsuran, kemudian ada fitur berupa report atau laporan ya terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi pada aplikasi ini. Oke. Di sini saya coba jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Setelah saya jalankan akan muncul form login. Di sini bisa dimasukkan username-nya admin, terus juga passwordnya admin. Kemudian setelah diklik login itu akan menampilkan menu dashboard atau menu utamanya. Di sini yang seperti tadi saya sudah jelaskan ada beberapa fitur antara lain data pembeli, data kendaraan, data pengajuan kredit, data pembayaran dan juga laporan. Mungkin yang pertama kita coba dulu dari data pembeli. Nah, di data pembeli ini ada beberapa informasi ya yang harus diisikan oleh admin. Mulai dari informasi terkait dengan data matching, terus kemudian data pekerjaan sama data keuangan. Saya coba ambil contoh, di sini saya input, ini nick-nya, kemudian diisi atas nama siapa. Contoh misalkan Abdul Kafi, kemudian tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir pun nanti di sini bentuknya kalender yang bisa diisi. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, nama ibu kandung misalkan Wati. Kemudian alamat domisilinya Jalan Kalibata Tengah, provinsinya DKI Jakarta, kemudian kotanya Jakarta Selatan, kecamatan Pancoran, kelurahan Kalibata, RT RW jangan lupa diisi. Nah, tadi kan baru alamat domisili. Nah, ini ada lagi alamat sesuai KTP. Misalkan kalau alamat domisili sesuai atau sama dengan alamat KTP. Nah, ini bisa langsung isi aja lagi sama Jalan Kalibata Tengah, terus provinsinya DKI Jakarta, kotanya Jakarta Selatan, kecamatannya Pancoran, kemudian ada Kelurahan Kalibata, RT RW-nya sama. Status perkawinannya belum menikah, emailnya misalkan abdul@gmail.com. Nama perusahaannya misalkan PT Sandiwara. Jabatannya misalkan staff. Masa kerjanya misalkan 5 tahun. Alamat perusahaan Jalan TB Simatupang. Nah, sumber pendanaan ini karena dia jabatannya staff, kita isinya gaji, penghasilan per bulan misalkan 10 juta. Terus pengeluaran per bulan misalkan 3.500.000. Kita save. Nah, setelah di save akan ada notifikasi berhasil dan akan masuk ke kolom sebelah kanan ini. Kalau kita klik, dia akan menampilkan lagi di sini. Jadi kita bisa edit gitu. Search juga bisa, kita tekan Abdul. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian ada fitur data kendaraan. Nah, data kendaraan ini kita bisa isiin nanti yang sesuai yang ada di gudang. Jadi misalkan ada Yamaha Next atau Suzuki Next gitu ya. Suzuki Next tipenya itu Matic, tahun pembuatannya 2022, harga jual 18 juta gitu. Atau saya coba contoh ya di sini, misalkan mereknya Yamaha Gear, tipe motornya Matic, tahun pembuatan 2022, harga jualnya misalkan 13 juta, warnanya hitam,
sama keterangan tambahan misalkan ada nih pajak, karena ini motor second ya, jadi misalkan pajak hidup, terus mesin sehat gitu ya. Jadi bisa diketik nanti. Setelah itu diklik button save, selesai, akan muncul sebelah kanan sini, yang Yamaha Gear. Setelah itu diklik, kemudian ada fitur lagi namanya pengajuan kredit. Nah, di sini adalah engine scoringnya gitu. Jadi mesin scoringnya ada di sini. Jadi misalkan kita pilih tadi atas nama Abdul Kafi ya, kan muncul nih. Nah, di sini approve karena si Kafi ini mempunyai penghasilan itu 10 juta dan pengeluarannya 3.500.000. Artinya dia itu tidak dia tuh mempunyai pengeluaran kurang dari 40% dari penghasilannya. Makanya dia approve. Kenapa kita jagain ini? Karena banyak kasus-kasusnya itu yang gagal bayar gitu karena mereka maksain kredit gitu. Nah, kemudian di sini kodenya tadi kita masukin Yamaha Gear ya. Ini ada. Nah, kemudian angsurannya misalkan 12, total DP-nya misalkan dia 1 juta. Kita klik calculate. Nah, di sini sistem akan menghitung otomatis total pinjamannya. Di mana total pinjamannya itu adalah 2% dari bunganya itu adalah 2% dari total pinjaman gitu. Dan juga dikalikan sama lama kredit ya. Jadi menghasilkan total pinjamannya 14.880.000. Angsurannya itu 12.400.000. Jadi dari 14 juta ini tinggal dibagi 12 saja, dapatlah 1.200.000. Kemudian kita klik save, berhasil. Nah, akan masuk di bawah sini, hanya Abdul Afi gitu. Setelah itu misalkan kalau customer itu udah berhasil nih pengajuan kreditnya, terus dia mau bayar cicilannya gimana sih caranya? Nah, ini ada fitur namanya pembayaran. Nah, di pembayaran ini bisa diklik aja nanti nomor kreditnya. Jadi atas nomor kredit berapa sih tadi yang si Abdul itu? Hmm. Atas nomor kredit nomor 9 atas nama Abdul. Nah, di sini langsung muncul informasinya. Kendaraan yang diambil apa, kemudian sisa angsurannya berapa. Gitu. Sama angsuran per bulannya itu berapa udah kelihatan di sini. Terus dimasukannya total pembayarannya itu berapa. Misalkan dia kan segini ya, 1.240.000. Jadi sekalian sini untuk total bayarnya. Kan ada nih kembaliannya berapa. Kalau misalkan saya lebihin satu, total kembaliannya 1 rupiah gitu. Nah, kemudian di save ini jadi dia anggapnya untuk udah bayar cicilan pertama kayak gitu. Nah, ini adalah fitur-fiturnya. Kemudian ada satu fitur lagi namanya laporan. Di laporan ini nanti akan tampil sama ada laporan data pembeli. Nah, di laporan data pembeli ini akan menampilkan segala transaksi yang terjadi di sistem gitu. Mulai tadi kan ada namanya Abdul Kafi ya. Ini record Abdul Kafi untuk email, jenis kelamin, KTP sama NIK. Tuh, kemudian di bawah sini ada juga nanti tanda tangan dari manajernya untuk laporan. Kemudian laporan data kendaraan. Di laporan data kendaraan ini sama seperti data pembeli, jadi menampilkan semua data kendaraan. Kemudian ada data pengajuan kredit. Data pengajuan kredit juga sama. Ini data konsumen-konsumen yang sudah di-approve proses pengajuan kreditnya. Dari sini. Kemudian data laporan pembayaran. Di laporan pembayaran ini akan ke-record nih. Jadi pembayaran udah masuk di sistem itu ada berapa aja. Nah, sini semua termasuk ke situ. Kemudian ada laporan kredit. Nah, untuk laporan kredit ini sedikit berbeda. Jadi kita nambahin adanya parameter input. Jadi kalau si user itu mau mencari laporan pengajuan kredit dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ini bisa pakai laporan ini. Contoh misalkan dia memasukin laporan kredit per hari ini aja nih, tanggal 29. Masuk tanggal 29 sampai tanggal 29, klik cetak. Nah, saat klik cetak, itu di sistem akan menampilkan laporan yang proses pengajuannya per hari ini. Jadi tanggalnya tuh ada tanggal hari ini aja kan yang muncul. Tuh. Terus juga sini ada tanda tangan. Kemudian ada satu fitur lagi namanya bukti pembayaran. Ini semacam kwitansi lah. Tapi nanti kita bisa masukin untuk kode pembayarannya. Jadi setiap transaksi kan pasti ada kodenya. Nah, kita masukin di sini. Sebagai contoh misalkan aksi 7. Nah, di sini akan muncul di sini.
atas nama Ahmad Sobari gitu. Atas Arfi nomor 7. Kemudian di sini ada tanda tangan juga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk simulasi aplikasi yang dapat saya infokan. Jika ada kritik dan saran, bisa di WhatsApp atau email ke nomor dan email saya pribadi. Yang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.